Terima kasih kepada semua para donatur, para simpatisan yang telah sekian lama ikut memperjuangkan, membantu adik-adik para santri di Mudi Al-Madani ini demi kelancaran proses belajar dan mengajar. Dan terima kasih pula kepada abang kita, ayahanda kita Tunku Haji Bakhtiar, yang beliau juga hari ini ikut hadir secara langsung bersama Abia hanya untuk kepingin melihat secara jelas yang sekian kalinya sejauh manakah perkembangan pondok kita di sini, kemajuan dalam proses belajar dan mengajar, karena beliau dari dulu hingga dengan sekarang selalu hadir secara langsung ataupun tidak langsung dari masa Allah yarham pimpinan gurunda kita tercinta. Semoga Allah memudahkan rezeki beliau Tunku Haji Bakhtiar dan juga kawan-kawan yang lain, abang-abang kita yang lain, para saudara-saudara kita, para donatur yang lain. Jangan lupa setiap saat sambil kita mendoakan diri, mendoakan kedua orang tua kita, jangan lupa kita mendoakan pula kepada orang yang sudah setia mengasuh kita selama belajar di sini. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan kehendak Allah, ma'unah Allah, Abia ini yang kesekian kali, kalau nggak salah yang ketiga kali ataupun 4 kali dari Aceh mampir di sini. Yang pertama ada keinginan saya sendiri, yang kedua sebelum Abia berangkat, Abia ketemu dengan Masyayikh Kiram Syekh Abu Mudi untuk meminta izin ada safari silaturahmi di Batam. Beliau nitip salam untuk semua para guru di sini, dan beliau berpesan kepada para santri, belajarlah yang yakin, karena pada masa sekarang kita sudah banyak kehilangan teman yang mau ikut berjuang membela kebenaran, melawan kebatilan, sebagaimana kita sendiri walaupun masih kecil paham, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka beliau berpesan, rajin-rajinlah belajar, jangan banyak bertingkah, jangan banyak membuang-buang masa dalam kelalaian. Apapun yang diamanahkan oleh para guru-guru kita, baik itu guru tetap ataupun yang membantu kita untuk memahami makna matan-matan kitab yang kita pelajari, patuh, teguh, jangan pernah merasa kita ini terlalu dipaksakan. Tanpa paksaan, tanpa kita mau melawan kemalasan, selama itulah kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sebenarnya, tidak akan pernah menjadi manusia yang telah diperintahkan jadi khalifah di dunia, artinya penjaga amanah Allah, amanah Rasulullah. Kenapa kita tidak jadi? Karena kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang benar-benar ingin berjihad
melawan kebodohan diri sendiri. Maka dalam hal ini Abia hadir yang pertama ingin bersilaturahmi dengan para pengurus, karena Abia juga dulunya belajar di Mudi di Aceh, Mudi Mesra Samalangan, dan almarhum beliau belajar mondok di Mudi Mekar, Bekasi. Berarti kita masih keluarga besar, masih dalam kekeluargaan kalau jalur ilmu. Sebahagian di antara kita yang ada di sini ada yang yatim, ada yang fakir, dan sebahagian daripada kita yang ada di sini masih Allah Ta'ala berikan nikmat yang luar biasa, yakni masih ada kedua orang tua. Ini ada macam-macam lah, ada fakir, ada yang miskin, ada yang yatim, adapun piatu, dan ada juga di antara kita ada yang masih mempunyai ayah dan ibu. Setelah kita berada di pondok, maka semuanya itu sama. Ayah kita adalah guru kita, bunda kita adalah ummi sebagai pimpinan di tempat yang kita cintai ini. Supaya lebih cepat Allah memberi rahmat, Allah menyampaikan cita-cita kita untuk mencari ilmu yang lebih bermanfaat. Walaupun dengan keadaan bagaimanapun, kita harus tetap bisa terus berbagi cerita, berbagi kasih sayang, saling tolong menolong, saling untuk membantu. Apapun yang bisa kita bantu kepada teman kita yang memang beliau itu butuh perhatian, butuh pertolongan daripada kita sendiri, yang ada satu asrama ataupun kita beda asrama, yang jelas kita di sini semuanya saudara. Jangan saling menyalahkan lah, jangan cemburu sosial, jangan saling fitnah, saling benci. Ini efeknya ilmu yang kita pelajari lambat bisa kita pahami. Dalam mencari ilmu agama tantangannya besar. Dari dulu sampai sekarang, dan bahkan sekarang lebih susah lagi. Karena zaman yang kita hadapi ini zaman gila-gilaan. Tak ada yang mau peduli. Tapi inilah kehidupan kita di dunia. Bahkan para alim ulama, adakah beliau itu Imam Asy-Syafi'i ataupun Imam Al-Maliki, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan juga para ulama-ulama yang lain, Imam Al-Ghazali, Sufyan Tsuri, dan lain sebagainya, dari dulu telah menggambarkan. Karena beliau sendiri juga merasakan demikian. Ini tolong dipahami baik-baik. Hidup dalam dunia ini, ma min ahadin, kata beliau, tidak seorang pun manusia yang hadir ke dunia kecuali setiap saat manusia itu akan berhadapan dengan orang yang mencintai dia, dan dengan orang pada masa yang sama dia akan berhadapan dengan orang yang tidak senang kepada dia. Ya kan? Tidak semua orang sayang kepada kita.
Tidak semua orang senang terhadap diri pribadi kita. Boleh saja dalam masa yang sama ada yang senang, ada yang kurang senang. Itu selalu. Tidak sunyi di dunia ini dari yang mencintai dan yang membenci. Karena selalu dan selalu perjalanan di dunia seperti yang kita gambarkan ataupun yang kita bicarakan, konsep keselamatan itu apa? Ada orang yang bertanya sama Imam Syafi'i, wahai Imam, kalau seandainya setiap saat kita berhadapan dengan yang mencintai dan yang membenci, bagaimana kita menjalani kehidupan ini biar lebih selamat? Apa kata Imam Syafi'i? Kalau seandainya seperti itu, demi keselamatan kita dunia dan akhirat, carilah orang-orang yang dia sedang mencari ridha Allah, kamu pasti selamat. Paham? Dalam artian begini, kita kepingin bersahabat dengan si fulan, harapan kita dia akan membuat kita, akan memberikan kita kebahagiaan, ataupun dia mampu mencintai kita sepenuh cinta yang kita harapkan. Ataupun kita tidak mau bersahabat dengan seseorang karena kita takut dibenci. Itu mustahil. Cinta makhluk hilang, benci manusia juga kadang bisa berubah menjadi kecintaan. Itu selalu ada. Dalam keluarga sendiri begitu. Dalam keluarga kita sendiri ada muhibbin, ada yang bukan muhibbin. Maka biar kita lebih nyaman, carilah orang-orang yang dia kita bisa pastikan sedang mencari ridha Allah. Kalau kita mau bersahabat, mencari teman yang sedang mencari ridha Allah, dia itu budinya sudah pasti baik. Karena tidak ada dalam hati orang yang sedang mencari ridha Allah, dia tak punya waktu untuk membenci orang lain. Dia tak punya kesempatan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri sedang sangat yakin Allah akan mencabut keridhaan kepada beliau. Ini cara biar kita lebih nyaman, biar nggak banyak masalah. Jadi konsepnya hidup di dunia ini dimanapun kapanpun tetap begitu. Yang namanya dunia prosesnya tetap sama. Ada manusia di dalamnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Selama belum kiamat itu akan selalu berjalan sesuai dengan giliran. Ada persahabatan, ada permusuhan, ada yang menawar kebaikan, ada yang menawarkan kejahatan, macamlah. Juga kita sendiri demikian. Pribadi kita, ada teman yang kita sayang, ada juga yang kurang kita sayangi. Ada teman yang kita cintai, ada teman yang kita benci. Orang lain terhadap diri kita juga sama kan? Karena dunia. Makanya Imam Asy-Syafi'i memberi nasihat dulu, memberi peringatan, mau'idhah, wasiat. Tidak ada dalam dunia ini manusia yang dia dapati hanya satu, yaitu orang yang mencintai dia semata-mata. Tidak ada. Ma min ahadin fid dunya, tidak ada seorang pun yang selama hidup di dunia kecuali dia selalu berhadapan dengan manusia yang lain. Yang manusia ini ada dua versi, ada yang senang, ada yang kurang senang. Kalau kita mencari yang baik-baik saja, nggak ada di sini. Dalam dunia, pada satu benda ada kebaikan, juga ada kejahatan. Apapun itu. Contoh, ini air putih, ini kebaikan. Misalnya kita katakan ini baik.
Untuk kesehatan, untuk kebutuhan kita sendiri, kita butuh kepada air putih. Tapi terlalu banyak minum air juga bermasalah. Sebentar kita mesti ke toilet, kan menyakiti juga. Nah, bahkan ada orang kalau tengah malam dia nggak lagi mau minum air banyak-banyak. Kenapa? Malas ke toilet. Berarti ada masalah juga. Yang kita butuh kadang-kadang kita kurang senang, cuman di lain waktu dan kesempatan. Oleh karena demikian, kita memahami ataupun mengikuti jejak nasihat Imam Asy-Syafi'i, kalau kita ingin nyaman di dunia, maka selalulah berusaha mencari teman yang teman itu kegiatannya hari-harinya, dia menghabiskan masanya, yang kita lihat dia hanya untuk mencari ridha Allah, kita pasti selamat dalam masa belajar. Untuk berhasil ini butuh proses. Yang penting jangan banyak cari alasan. Kalau dengan persoalan kita jadi anak yatim gak jadi belajar, itu pengecut namanya. Kenapa tidak ngaji lagi? Kenapa tidak mondok lagi? Nggak bisa, ayah saya sudah meninggal. Itu pengecut, bukan pejuang. Kenapa nggak jadi belajar? Kenapa nggak mondok? Saya nggak ada uang. Alasannya karena saya orang miskin. Kenapa pulang? Nggak mondok lagi. Kenapa berhenti? Orang tua saya dalam keadaan kurang sehat. Ini alasan yang secara tidak langsung kita sudah ditalbis oleh iblis, laknatillah. Kita ini cucunya Nabi Adam, cucunya Siti Hawa. Ini kita harus paham. Nabi Allah Adam sama Siti Hawa, Allah menciptakan kedua-duanya sebagai makhluk pertama di dunia yang dinamakan dengan manusia. Tempat penciptaannya adalah alam surga. Di dalam darah kita ada darah Nabi Allah Adam, ada asarnya. Siapapun kita punya hutang darah dengan Nabi Allah Adam. Siapapun kita punya hutang darah dengan Siti Hawa. Dan kita tahu beliau ini kedua-duanya awal mula hadir di surga. Datang ke dunia, kenapa? Karena perintah, bukan karena kesalahan. Tak bolehlah salah besar. Bahkan siapa saja yang mengiktikadkan Nabi Allah Adam berbuat salah, kita telah melawan hakul yakin. Yang kita lawan itu hakul yakin, iman. Apa imannya? Para nabi, para rasul tidak ada kesalah, maksum semuanya. Maka orang yang berani mengatakan Nabi Adam telah berbuat dosa kepada Allah, itu kurang ajar banget itu orang, siapapun dia. Makanya Allah berpesan dalam Al-Quran, wala taqulu ma la ta'lamu. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan kita berbicara, apalagi kita berkomentar tentang agama yang kita komentar itu kita belum paham dengan sebenar-benarnya. Ini tak boleh, lebih baik diam. Belajar lagi hingga kita paham. Terus kalau kita keturunan Adam, Nabi Allah Adam telah pamit dengan isi dunia pada waktu itu, beliau telah pulang kembali kemana? Kembali ke alam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa kita mau berada di sini? Kenapa kita masih mau duduk berjihad, berjuang
di tempat yang memang tempat ini banyak orang tak menyukai. Yang namanya pondok pesantren itu hanya orang-orang pilihan yang mau hadir. Kayak orang berjihad dulu pada masa Rasulullah, tidak semua orang mau ikut perang. Takut matilah, takut miskinlah, takut cederalah, takut tak punya apa-apalah. Itu ketakutan yang ditanam oleh setan, yang dibisikkan oleh nafsu dan lain sebagainya. Akhirnya dalam dunia ini Allah memberi 3 kategori makhluk yang ada di dunia. Ada kafir, ada mukmin, ada munafik. Kita bebas memang, mau jadi apa terserah, tapi tanggung jawabnya tetap ada. Yang nggak punya iman, dia mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Orang yang beriman juga punya tanggung jawab. Orang yang samar-samar, artinya munafik, dia juga punya tanggung jawab. Banyak orang yang gagal. Semoga adik-adik tidak jadi orang gagal. Nah, kita ini bukan produk gagal. Oh, misalnya ada alasan gini, Abia, capek tinggal di pesantren, capek mondok, capek. Saya lebih duluan. Tahun 1991 Abia masuk pesantren Taman SD. Kalian udah ada di sini belum? Udah lahir belum? Kita masih di alam durian, masih di dalam alam awan, masih terbang-terbang kita di sana. Belum sampai sini. Abia udah mondok di Aceh, di tempat Abu Kutakrum tahun 91. Pulangnya kapan? Tahun 2015 Abia resmi pulang. Nah, dari pondok, dari mondok di Darul Munawarah Kutakrum, 2 tahun lebih sedikit, 2 tahun setengah lah, mondok di tempat Abu Kutakrum. Habis itu Abia hijrah lagi, pindah ke pondok pesantren Mudi Mesra Samalanga dulu. Di ujung 93, awal 94 Abia masuk Mudi. Resmi pulang 2015. Langsung saya dapat perintah untuk cari tempat. Abu memberi nama tempat itu dengan Rohul Mudi. Lama tidak. Umur 12 tahun keluar dari rumah, pisah dengan keluarga. Ayah dan bunda tinggal di kampung halaman. Abia berhijrah pada waktu itu masih kecil. Sampai sekarang pun saya belum besar. Nah, teman-teman Abia itu udah badannya udah besar-besar. Abia masih gini-gini terus. Makan tiap hari ada. Tapi entah makanan itu terbang kemana, nggak tahu lah. Kurus kayak gini dari dulu. Melanjutkan perjuangan di Mudi dengan aturannya yang sangat ketat, susah memang. Banyak teman-teman saya yang cabut, mundur. Lokal Abia dulu waktu tajizi awal masuk Mudi, anggota kelas Abia jumlahnya 150 orang. Kelas tajizi 150 orang. Sampai kelas 7 tinggal 17 orang. Yang lain kemana? Terbang. Ada yang diambil hantu, ada yang sudah ketemu dengan sang pencabut nyawa, macam lah. Tinggal 17 orang. Yang satu lokal. Akhirnya kami gabung. Yang letting 94, awal 95 itu gabung semuanya. Tidak banyak juga.
Kenapa banyak yang gagal? Karena tidak sanggup melawan kejahatan setan. Kalau kita mau tanya juga, kenapa orang mondok itu susah dan kita yang sudah mondok lebih susah? Ini yang ada dalam pikiran kita, kapan puasa ya? Masih Rabiul Akhir kita udah nanya kapan Ramadan. Waras kita nggak? Bisa nggak mempercepat tanggal di kalender itu? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kenapa kita paksakan? Ya kan? Kenapa tanya Ramadan? Libur. Kapan ya libur ya? Sebentar tanya sama Ustaz, kapan puasa ya? Ya Ramadan lah. Mana ada puasa bulan-bulan Sya'ban? Bulan Rajab ada puasa yang bukan diwajibkan, puasa sunnah, nggak perlu pulang. Ada lagi pertanyaan, 17 Agustus itu kapan ya? Ya bulan 8 lah Agustus. Udah lewat. Barusan lewat 17 Agustus, kita udah nanya lagi, kapan ya 17 Agustus? Karena ada liburnya. Selalu aja kayak gitu. Kalau sudah mulai mendung, semoga insya Allah hujan. Itu harapan besar. Yasinan maghrib, ya Allah ya Rabbi, tolonglah kami. Turunkan hujanmu, turunkan rahmatmu ya Allah yang banyak. Curahkan rahmatmu sebanyak-banyaknya. Kenapa kita minta hujan lebat? Supaya ngajinya libur, kurang ajar itu namanya. Datang ke sini ngapain? Mau cari libur ataupun ngaji? Ngaji. Kita datang ke sini di saat mendaftar, para ustadz nanya, sebenarnya kamu ngapain mau kemari? Mau belajar Ustaz. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Target kamu berapa tahun? Kalau belum alim, saya nggak pulang. Gertaknya luar biasa, ya kan? Baru 2 bulan, lain lagi ceritanya. Tiap hari kita aja yang berbuat masalah. Jamaah malas. Kita meminta doa sama Ustadz, tolong ya, doakan saya selalu, semoga saya jadi orang yang alim, yang barakah ilmunya, terus jadi orang yang salih. Semoga Allah menjadikan saya ini orang yang berbakti untuk agama. Malasnya luar biasa. Dapat doa itu enggak? Ustadz mendoakan kita jadi anak yang saleh, jadi anak yang alim. Ngaji kita nggak pernah, selalu saja ada alasan. Hari ini sakit kepala lah, besok sakit perut, lusa raya sakit kencing, lusa raya lagi sakit mata. Kalau sholat jamaah selalu saja berusaha kita menghindar. Jadi berhasil enggak? Enggak lah. Kenapa? Bertentangan. Makanya dalam kitab Hilyatul Aulia, musannifnya memberi gambaran ataupun berwasiat, memberi tahu sama kita yang sedang mencari ilmu, ataupun bagi kita yang kepingin dapat ilmu, bagi kedua orang tua kita yang sedang berusaha memondokkan kita untuk cari ilmu. Kenapa banyak orang gagal? Jawabannya, awalu ma yaltabisul iblis ala ibni Adam yasuddu anil ilmi. Cara iblis menghancurkan keturunan Adam, semoga manusia itu gagal menjadi penduduk surga. Iblis sedang berusaha sekuat tenaga, sekuat apapun, sehebat apapun masalah yang iblis hadapi, dia tidak pernah menyerah. Kita baru pura-pura dapat masalah yang itu bukan jadi masalah, kita nyerah. Iblis sudah tahu, dengan dia menyesatkan manusia di dunia, dia sudah dipastikan tidak bisa lagi keluar daripada neraka untuk selama-lama. Resikonya neraka. Tapi dia sudah komit, bersumpah di hadapan Allah,
akan aku hancurkan wahai Rabb, wahai Allah, kalau engkau marah kepadaku akan aku hancurkan keturunan Adam di dunia. Kata Allah, silahkan, silahkan. Dan engkau akan mendapati manusia itu banyak yang menghancurkan agamamu wahai Allah, yang tidak mau beribadah kepadamu. Jawaban Allah, itu hak kamu, tapi jangan pernah ganggu hambaku yang aku sayang. Allah telah mengingatkan iblis, kamu jangan macam-macam dengan orang yang aku selamatkan. Cuman penyelamatan Allah itu ada sebab, ada musabab, ada jalurnya masing-masing. Di antara jalur yang Allah Ta'ala pilih adalah jalur menuntut ilmu agama. Makanya dalam kitab Hilyatul Auliya tertulis, cara awal mula iblis menghancurkan anak Adam, dia berusaha sekuat tenaga menjauhkan umat Muhammad, cucu Nabi Adam, semoga dia jauh daripada ilmu agama. Siapa lebih banyak orang belajar ilmu agama dengan yang nggak belajar? Banyak yang nggak belajar. Kenapa? Ini alasannya. Iblis menutup jalan ilmu kepada manusia dengan cara dia menawarkan dunia, dengan cara dia menawarkan kelalaian dan lain sebagainya. Kenapa iblis ingin menutup pintu ilmu agama kepada kita cucu Adam? Li'annahu a'lam innal ilma nurullah. Karena iblis tahu ilmu agama itu adalah cahaya kebenaran daripada Allah. Makanya banyak yang gagal. Di saat kita mau mondok, orang tua kita tak setuju. Kan ini ada juga. Kita lagi enak-enak mondok, tiba-tiba keluarga kita minta kita untuk pulang. Ini ada juga. Ada di saat kita mau mondok, mama kita tak setuju, ayah setuju, ibu enggak. Ada ibu setuju, bapak enggak. Ada kedua orang tua setuju, kita yang enggak. Bahkan orang lain pun ikut untuk menggagal kita hadir ke dunia pesantren. Makanya kalau sudah mulai kita bermalas-malasan, sudah kepingin pulang, maka banyak-banyaklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita turuti, berarti kita jadi setan. Orang yang lari daripada tempat ilmu, kamu itu penjahat, pengkhianat. Kita cari ilmu ini namanya mujahidin. Sabda Rasulullah dulu, man kharaja ila talibil ilmi kana kal mujahidin. Siapapun umatku, hamba Allah yang keluar daripada kampung halamannya, dia pergi kemana? Untuk belajar ilmu agama. Pangkatmu wahai umatku, pahamilah engkau itu mujahidin fisabilillah. Persis seperti para sahabat dulu. Tak semua orang mau, tetapi kita ini syuhada. Kalau kita pulang menghadap Allah, kita dipastikan syuhada. Maka jangan bosan-bosan. Terus ada pertanyaan lagi, gimana kalau seandainya kita duduk di pesantren ini terlalu lama, nanti di saat kita pulang, uang kita dari mana? Itu pertanyaan paling bodoh. Kan lebih enak kayak gini, makan dikasih orang, minum disayangi orang, jajan disediakan orang. Kenapa kepingin cari uang? Waras nggak? Waras. Kita mau cari uang, keluar di pesantren cari uang sendiri. Lebih baik cari uang sendiri daripada kita diberi oleh orang tua. Ini yang lebih lumpang mana? Terima pemberian ataupun cari sendiri? Coba jawab. Lebih baik mencari hadiah ataupun menerima hadiah? Berarti ini masih waras. Entah berapa lama bertahan kita nggak tahu juga. Nah, mungkin nanti sore berubah lagi.
Inilah manusia. Dulu, bukan kita saja, saya juga dulu begitu. Di saat orang tua Abia, ayah Abia meninggal, pulang menghadap Allah. Kalau nggak salah itu tahun 2000, entah 2002. Kamu lahir tahun berapa? 2012. Waktu ayah saya meninggal, kamu sudah ada di sini? Belum. Di mana waktu itu? Di Awan. Bagus. Masih di Awan. Masih terbang-terbang sana. Belum turun ke bumi ya. Masih menjadi manusia gentayangan di sana. Alam tanpa wujud. Ya. 2002 ayah Abia meninggal. Abia jadi anak yatim. Ada adik Abia 3, kami 4 bersaudara, masih kecil-kecil. Saat itu Abia kepingin untuk merantau, cari uang, bukan untuk diri sendiri. Abia kasihan sama adik-adik Abia yang ingin melanjutkan mondok, karena kami semua mondok. Ayah Abia pegawai negeri, tapi kami nggak ada yang sekolah satupun, nggak ada, semuanya mondok. Kami dipaksakan untuk tinggal di pesantren. Kata bapak saya, sudah cukup saya yang jadi begini. Salahnya di mana? Saya juga kurang tahu. Mungkin beliau setelah dalam keadaan usia tua, beliau sadar banyak kali perintah Allah yang beliau tak paham, karena memang nggak pernah mondok. Ilmu salat saja nggak cukup, apalagi tauhid dengan ilmu tasawufnya, ilmu fardu'in. Beliau mengakui nggak sempat belajar. Beliau juga anak yatim. Masa kecilnya ayahnya meninggal, kakek saya meninggal. Kakek Abia itu prajurit TNI, meninggal waktu latihan. Bapak saya waktu itu, cerita beliau, bapak saya masih kecil, nggak begitu kenal dengan wajah ayahnya. Berarti yang kita rasakan sekarang bukan kita sendiri, bukan hanya kita yang kayak gini. Orang-orang dulu lebih parah lagi. Kalau kita ingin melihat yang lengkap cobaan Allah, cuman beliau bersabar dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, akhirnya menjadi panglima ulul azmi dari para nabi-nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sedih kali. Anak yatim yang paling sedih adalah anak yatim yang di saat meninggal orang tuanya, beliau masih di alam kandungan, tidak bisa membayangkan bagaimana raut wajahnya. Apalagi waktu itu belum ada kamera. Baginda Nabi Muhammad di saat sudah mulai bisa memahami suasana di dunia, beliau tanya sama ibunya. Kalau dalam bahasa kita, Umi, ayah saya itu wajahnya, rupanya itu gimana? Ada orang menggambarkan wajah bapak kamu itu persis seperti wajah kakekmu. Makanya Rasulullah sama siapapun dekat. Kadang-kadang ada orang yang pada waktu itu mata orang lain mirip dengan mata Abdullah, ayahnya Nabi. Hidungnya, telinganya, bibirnya, postur tubuhnya. Rasulullah kalau memperhatikan ada sama orang itu kemiripan dengan cerita orang, abang itu mirip, postur tubuhnya hampir persis dengan postur tubuh ayahmu wahai Muhammad. Beliau itu kalau lewat orang itu langsung berdiri, lihat dengan air mata berlinang, sedih. Selalu saja dalam bayang-bayang. Itu dalam kisahnya demikian. Ya udah, kembali lagi. Sama yang kita bicarakan. Di saat Abia mau berangkat, mau merantau, Abia minta izin sama Abu Budi. Setelah Abu Budi berbicara panjang lebar, akhirnya Abu nanya sama Abia, terus kamu mau kemana? Merantau. Merantau kemana? Belum tahu. Kalau belum tahu, kenapa mau merantau? Rencana ada, Bu. Kemana?
Kalau enggak ke Malaysia, ke Brunei. Kalau enggak ke Brunei, ke Australia. Karena di situ ada saudara. Kamu mau cari apa? Mau cari uang. Memang di sana ada uang ya? Kalau ada, tolong bawa saya sekalian. Saya juga butuh uang, kata Abu. Ngomong saya. Ini beneran apa enggak? Hampir saya bilang waktu itu, kalau Abu mau ikut, ya udah sekalian. Tapi nggak jadi. Kalau jadi, mungkin saya sudah nggak hidup lagi. Masa kita ajak Abu untuk merantau, cari uang? Yang paling terkesan dalam nasihat Abu, ini dengar baik-baik ya. Aku kasih tahu sama kamu, kalau kamu merantau, kemanapun tujuan kamu ingin merantau, kalau masih tetap perantauanmu di dunia, tidak usah kamu merantau. Karena dimanapun tempat negara, selama masih di dunia, itu tetap dunia namanya. Ini yang paling saya ingat. Kamu mau merantau ke Amerika, Amerika itu dunia. Mau merantau ke Inggris, Inggris itu dunia. Kamu mau merantau ke Batam, Batam itu dunia. Kamu mau merantau ke Malaysia, Malaysia itu dunia. Yang namanya dunia tetap sama. Apa yang samanya? Yang tadi kita bicarakan. Di dalam dunia tetap berhadapan antara baik dan jahat. Kalau kamu mau bertahan hidup di dunia, tidak usah jauh-jauh, di sini juga sama. Itu kata Abu. Yang terakhir Abu pesan, sekarang pulang ke bilik, pulang ke asrama, ambil kitab, buka pada nomor ini, tolong baca sendiri. Apa janji Allah terhadap para pejuang yang sedang mencari ilmu agama? Man wa may yajhadu fina la nahdiyanna subulana. Ini janji Allah. Siapapun yang mau berjuang membela agama Allah dengan segala usaha yang kita bisa lakukan, janji Allah, la nahdiyanna subulana. Aku bertanggung jawab wahai hambaku, kata Allah. Aku bertanggung jawab terhadap perjuanganmu baik di dunia sampai dengan hari akhirat. Allah sudah tanggung jawab. Ngapain kita sibuk-sibuk? Yang perlu kita sibukkan diri dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Masalah dunia Allah sudah menjamin. Yang tidak ada jaminan masalah akhirat. Masalah rezeki kita, lebih-lebih kita orang mengaji. Secara umum Allah telah bertanggung jawab. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang telah hadir ke dunia kecuali mereka sudah aku sediakan rezeki kepadanya. Itu janji Allah. Makanya kita jangan menyibukkan diri dengan yang telah dijamin oleh Allah. Cari nggak dicari, yang itu sudah ada. Kapan Allah memberi? Terserah. Kapan Allah tahu? Allah Maha tahu kapan itu yang terbaik. Rezeki paling baik adalah ilmu agama. Lebih-lebih kita yang lagi belajar. Ini ada jaminan khusus kepada para mujahidin. Kan kita sering baca ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini aja kita pahami, selesai. Wa may yattaqillah, ini janji Allah. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Balasan Allah kepada orang yang bertakwa, kepada hamba yang bertakwa, Allah telah berjanji, yaj'al lahu makhraja. Apapun masalahmu wahai manusia, kalau kamu jadi orang manusia yang bertakwa, engkau bertakwa kepadaku, aku janji kepadamu, yaj'al lahu makhraja, akan aku cabut segala keluh kesahmu, akan aku lumpangkan perjalanan hidupmu. Ini janji Allah. Ini tolong dengar baik-baik. Ini yang terakhir, ini udah kesimpulan. Nah, karena bentar lagi ya biar ada kegiatan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah juga berjanji, akan saya mudahkan rezekimu tanpa kamu berusaha secara berat. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kita yang ada di pondok dimanapun berada, bukan hanya di pondok ini, bukan hanya kita, siapapun yang sedang berusaha untuk takwa, akan selalu Allah Ta'ala mudahkan kebutuhan kita selama mondok. Kita pernah cari uang di sini enggak? Uang kita ada enggak?
Nggak ada uang. Yang benar. Nggak ada gimana? Nggak ada banyak-banyak gitu. Uang jajan ada? Ada. Siapa kasih? Dikasih orang? Dikasih orang tua? Oke, dikasih orang tua. Yang abiatannya, kita ada kerja untuk dapat uang nggak? Siapa yang kasih uang sama kita? Orang tua. Orang tua kita dapat dari mana? Terserah beliau cari di mana. Yang jelas Allah berjanji, kalau kamu sedang mencari ilmu, akulah yang bertanggung jawab rezekimu. Walaupun orang tua kita yang capek, resiko sendiri. Kenapa mau jadi orang tua? Ya kan? Itu tugas beliau untuk beribadah, membantu anaknya yang lagi dalam keadaan mondok. Yang mau kita jelaskan di sini, kita tidak bekerja di sini. Tugas kita ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat. Makan kita ada nggak? Siapa yang kasih? Allah. Walaupun melalui dengan bantuan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Ini sudah jelas. Kenapa kita sendiri nggak mengakui? Kita yang baca Al-Quran, kita sendiri yang meragukan. Sebenarnya kita ini sedang dalam menyangka Allah Ta'ala itu gimana? Inilah yang perlu kita belajar. Tujuan kita belajar hanya untuk mengesahkan Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Tahu nggak pangkat orang yang cari ilmu itu seberapa hebat? Allah sendiri yang mengangkat derajat kita. Dalam ayat yang barusan kita baca, Allah menyebut nama para manusia yang diberikan ilmu agama nomor 3. Dalam satu ayat Allah menyebut golongan yang punya ilmu. Nggak ada ayat lain. Silahkan cari, kalau ada kita beli. Sebanyak apapun kita bayar. Yang sama apa itu? Yang sama susunan kalimatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Makanya jangan ragu-ragu. Ragu-ragu, mundur. Jangan berikan kesempatan kepada nafsu. Jangan berikan kesempatan kepada syaitan. Jangan berikan kesempatan dunia menawarkan diri. Allah berjanji, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ini yang pertama. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Siapa yang mengakui Allah sebagai Tuhan? Yang pertama sekali yang mau mengakui Allah sebagai Tuhan, yang tiada Tuhan kecuali hanya Dianya Allah. Yang pertama sekali mengaku Allah itu Tuhan siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. La ilaha illallah. Yang mengajari kalimat itu, yang mengilhamkan kalimat Taibah ini, awal mulanya siapa? Allah kan? Allah lah yang mengakui. Yang pertama sekali mengakui Allah sebagai Tuhan adalah Allah, yang pada waktu itu kita belum tahu apa yang telah diciptakan oleh Allah. Makanya Allah wajib kita beriktikad. Allah ada tapi tak punya tempat. Allah ada, Allah wujud, tetapi Allah tak punya arah tempat Allah mewujudkan dirinya. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh apa-apa. Makanya dalam ilmu tauhid, kaidah ilmu tauhid, ilmu i'tikad, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ini sifat penting. Yang lain juga penting. Tetapi ini awal mula dibicarakan dalam ilmu tauhid. Wujud Allah beda dengan wujud makhluk. Wujud Allah wujud ijadi, sedangkan wujud makhluk, wujud Allah wujud zati, sedangkan wujud kita makhluk adalah wujud ijadi istilahnya. Adapun wujud khalqi, kita ada karena diciptakan, sedangkan wujud Allah adalah wujud yang sebenar-benar wujud, ada tanpa proses. Yang kedua qidam. Apa itu qidam? Tidak ada yang mengawali terhadap adanya Allah. Hanya Allah yang ada. Sebelum Allah Ta'ala ada, semuanya tiada. Baqa. Apa itu baqa? Sampai dengan semuanya Allah Ta'ala hancurkan, Allah tetap ada. Kalau ada orang mengatakan Allah ada di langit, dulu sebelum langit itu diciptakan Allah di mana? Kan pertanyaan itu logika.
Allah di surga. Sebelum surga itu diciptakan, Allah di mana? Allah di aras. Aras itu ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Logikanya saja. Jangan paksakan diri yang memang itu tidak ada. Tidak ada dalam akidah. Allah memberitahu, akulah yang pertama yang mengakui aku sebagai Tuhan. Siapa? Aku sendiri, kata Allah. Yang kedua, wal malaikatu, yang mau mengakui Allah Tuhan siapa? Para malai. Nah, yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi. Dan yang mau mengakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, yang mau mengakui Allah itu Tuhan, kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga adalah ulul ilmi. Ulul ilmi ini siapa? Yaitu manusia yang diberikan ilmu agama. Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab beliau, banyak kitab catatan yang beliau tulis, kalau ini janji Allah, masih tidak yakinkah kita dengan ilmu agama? Masih belum yakinkah kita seberapa mulianya kita diberi pangkat oleh Allah? Andai kata kita tidak diakui orang, tidak diakui tetangga, tidak diakui oleh manusia kita berada di dunia, alasan karena kita mencari ilmu agama, tidak usah kita hiraukan dengan pujian dan kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Karena manusia yang memberi pangkat dan jabatan kepada kita, dia juga akan tiada di dalam dunia. Yang ada hanya Allah. Allah telah mengangkat derajat kita. Allah menyebut kita dalam Al-Quran, makna kita orang-orang yang belajar ilmu agama dimanapun tempatnya, tidak mesti pondok. Misalnya orang cari ilmu majelis ta'lim, para orang yang sudah dewasa, mama kita, bapak kita, saudara kita, abang-abang kita, beliau rutin hadir dalam majelis ilmu. Itu juga sama, walaupun tidak sama seperti kita. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Tujuan cari ilmu hanya untuk mengesahkan Allah. Yang pertama yang mengesahkan Allah, Allah sendiri. Yang kedua, para malaikat yang mengaku, yang bahwa Allah Tuhan yang sebenarnya. Yang ketiga, yang mau mengakui Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya, tidak akan pernah ada perdebatan dengan Tuhan, tidak akan pernah melawan Allah sepanjang zaman. Hanya orang-orang yang sadar dia telah diberikan ilmu agama. Makanya sebelum kita bisa mengesahkan Allah dengan seesa-esanya, jangan pulang dulu. Ini saya peringatkan, saya ingatkan, jangan pulang sebelum kita yakin dengan keputusan Allah. Di antara keputusan Allah yang sedang kita bicarakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang mau bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan pernah memberi kesempatan dalam dunia ini kita susah, dan Allah pula akan memudahkan rezeki kita selama tinggal di dunia. Tujuan Allah Ta'ala memberi rezeki untuk apa? Untuk kemudahan kita mengesahkan Allah. Ada sahabat bertanya waktu itu, wahai Rasulullah, begitu mulianya orang-orang yang bertakwa. Ya memang, kata Rasulullah. Selanjutnya sahabat bertanya, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, bagaimana caranya semoga kami ini menjadi orang yang bertakwa? Untuk sampai pada takwa itu gimana caranya? Karena kita juga kepingin hidup tenang, bahagia, mudah urusan selama di dunia. Karena tujuan kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan disibuk kita dengan urusan dunia. Bagaimana caranya wahai Rasul? Akhirnya Nabi menjawab, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah untuk orang takwa. Sahabat bertanya, bagaimana caranya untuk mendapati takwa? Jawaban Nabi apa? Kalau kamu kepingin takwa, man tafaqahu fi dinillah. Siapa saja yang mau istiqamah belajar ilmu agama, siapa saja yang terus berusaha, tidak cari-cari alasan untuk pulang lari daripada tempat belajar ilmu agama, orang inilah yang Allah Ta'ala maksudkan. Wa may yattaqillah, maknanya apa? Man tafaqahu fi dinillah. Kalau kamu mau menjadi orang takwa, maka paksakan dirimu tafaqquh, teruslah berusaha memahami agama Allah. Kalau kita membaca kitab Sorah,
matan bina kan ada mauzun wazannya di sana. Tafakkaha yatafakkahu tafakkuhan. Mauzunnya, wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Wa bina'uhu takalluf. Fungsi kalimat ini untuk pembicaraan yang nilai pembicaraan yang terkandung di dalamnya takalluf. Apa itu takalluf? Kita tidak akan pernah berhenti mencari ilmu. Kalau seandainya satu kitab sudah kita khatamkan, maka kita akan membuka kitab yang lain sesuai dengan apa yang tersampaikan dalam Al-Quran. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika faraghab. Surat An-Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika faraghab. Tidak ada istilah berhenti di sini. Gimana kita mau berhenti sedangkan umur kita tidak berhenti? Jam akan terus berputar, matahari terus keluar tenggelam. Tidak ada kata berhenti. Kalau sudah selesai pada satu masalah, cari masalah baru, kerjakan lagi hingga kamu selesai mengkhatamkan tugasmu di dunia ini, yakni kita kembali dalam keadaan muslim mukmin yang seutuhnya. Jawaban Rasulullah, man tafaqahu fi dinillah, orang yang dijanjikan diberikan kemudahan oleh Allah, dialah manusia-manusia yang istiqamah belajar ilmu agama. Masalah rezeki kita Allah sudah menanggung semuanya. Masalah kebutuhan kita Allah menanggung semuanya. Beda, wahai santri-santri semuanya, wahai adik-adik semuanya, kita mesti membedakan kebutuhan dengan tuntutan, ya kan? Kalau kebutuhan yang kita butuhkan, Allah selalu bisa memberikan yang kita butuhkan. Allah tidak akan pernah memberi kepada kita apa yang kita mau. Kalau banyak kali kemauan itu nggak ada dalam janji, tapi yang Allah Ta'ala janjikan, kebutuhanmu tetap aku penuhi, kata Allah. Aku tidak akan mengizinkan kemauanmu. Kalau kita mengikuti kemauan kita, kalau seandainya kita paksakan Allah mengikuti kemauan kita, kita nanti jadi Fir'aun kali yang selanjutnya. Kan kita nggak mau. Nah, jadi orang yang dibenci Allah. Maka siapapun kita yang telah mondok, selamat belajar, selamat berjuang, jangan pernah bosan. Sebelum kita bisa mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita, jangan pulang dulu. Allah telah menjanjikan orang belajar, orang-orang yang mau bertahan mencari ilmu agama, ilmu yang telah aku sampaikan kepada kekasihku yaitu baginda Nabi Muhammad, akan aku tolong dia dunia wal akhirah, kata Allah. Ini janji Allah. Wa may yattaqillah, ini janji Allah. Allah baru percaya kita mengesahkan semuanya di saat kita tidak mengkhianati perintah yang telah ditetapkan untuk kita manusia. Semoga pertemuan kita di sini ada nilai kebaikan di sisi Allah. Teruslah berdoa, berusaha, memaksakan diri menjadi orang yang lebih setia dengan agama. Patuhlah terhadap apa saja yang disampaikan oleh ustadz kita. Ini Abia tahu, tadi Abia pikir ustadz kita yang ada di sebelah kanan Abia ini, saya pikir orang Batam, rupanya bukan. Beliau berhijrah untuk kali yang selanjutnya. Hebat. Kalau kita tidak bisa melihat yang lain, lihat saja kepada ustadz kita ini. Beliau sama kita nggak kenal, tetapi beliau mau bertahan di sini. Saudaranya nggak ada, keluarganya nggak ada,
Pertama kali beliau keluar seperti kita keluar dari rumah lah. Kita keluar dari rumah, keluar daripada kampung halaman, datang ke sini mondok. Beliau dulu waktu di Sidogiri, di tempat beliau mondok, dari kampung halamannya, orang tuanya mengantarkan beliau ke Sidogiri. Setelah beliau selesai belajar di sana, bukan pulang ke rumah. Inilah yang dikatakan, bisa kita katakan, walaupun tidak terlalu besar. Faiza faragta fansab. Kalau sudah selesai, jangan pulang, belum waktunya. Berjuang lagi. Akhirnya beliau berhijrah kembali. Setelah selesai tamat di Sidogiri, para kiai yang ada di sana mengizinkan beliau untuk melanjutkan berjuang, menyebarkan ilmu agama. Dalam masa beliau masih muda, di saat orang seusia beliau sedang cari uang untuk cari bini, ya kan? Kita jangan dulu, jangan macam-macam. Nanti istri tak dapat yang kita dapati batu nisan, karena kita belum paham, ya kan? Di saat usia guru kita ataupun guru-guru yang lain yang ada di sini yang masih usia muda, di saat anak-anak muda lain mencari bekal untuk bertahan hidup di dunia, untuk memudahkan urusan dunia, beliau salut kita. Terbang lagi, naik pesawat ataupun naik ferry, ngarungi lautan, berjuang lagi. Ini hijrah yang selanjutnya. Setelah ini beliau kemana? Kita nggak tahu. Ini ada keputusan Allah. Ikutilah jejak beliau. Ikutilah jejak guru-guru kita. Untuk tinggal di sini, ada bebannya nggak? Pasti ada. Tetapi apapun beban, apapun resiko, tujuan kita hidup di dunia hanya untuk pulang ke akhirat dengan aman dan sempurna. Dunia ini nggak ada. Jangan buat diri kita susah dengan masalah dunia. Untuk tidak susah di dunia gimana? Ikutilah jejak para aulia. Aulia itu gimana? Al-Quran telah menyampaikan sama kita, inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-wali itu mereka tidak ada gundah, tidak ada susah berada di dunia. Kenapa? Karena para wali yakin dunia bukan yang sebenarnya. Untuk cara menghilangkan kesusahan dunia, maka jangan terlalu fokus memikirkan dunia. Kalau kita ingin masalah dunia ini hilang, dari sekarang pusatkan pikiran kita untuk akhirat. Dunia ini lewat, tidak ada dalam ingatan. Kayak orang sakit, biar rasa sakitnya hilang, ya udah minum obat tidur, sakitnya hilang. Gitulah contoh-contohnya. Jadi semoga kita istiqamah, kita bisa lebih terhormat berada dalam dunia, sebagaimana bahasa semboyan orang beriman, is azizan au mud syahida, is kariman au mud syahida. Kalau kamu hidup di dunia, hiduplah dalam keadaan mulia. Tiada kemuliaan kalau kita tidak mau membela agama. Kalau kita nanti pulang menghadap Allah, matilah dalam keadaan syuhada. Kalau hidup yang terhormat. Kalau mau mati, matilah dalam keadaan syuhada. Orang yang mati di saat belajar mengajar ilmu agama, Rasulullah telah menjamin syuhada. Wa iza mata syuhada. Syahida, mati syahid. Pulang, insya Allah Allah akan memberi bantuan yang sempurna.